Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Moonbeam sesuai dengan requestan dari teman kita di kolom komentar namanya Davi. Request fundamental daripada GLMR atau Moonbeam. Oke, kita akan coba untuk bahas ya. Hari ini market agak sedikit turun teman-teman. GLMR turun ke harga kisaran Rp4.000 ya, turun 2% dalam 1 jam terakhir. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah project dari Polkadot, dari ekosistem Polkadot yang memang ditujukan untuk memperluas jaringan daripada blockchain Polkadot sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Polkadot adalah sebuah jaringan blockchain yang mana misinya itu adalah menghubungkan satu blockchain dengan blockchain yang lain. Especially Moonbeam sendiri itu bisa kompatibel sama Ethereum. Jadi ini semacam chain gitu ya, semacam apa ya, rantai gitu yang menghubungkan antara Polkadot dengan jaringan dari Ethereum. Sehingga teman-teman, Moonbeam sendiri itu bisa memfasilitasi layanan-layanan yang dimiliki oleh blockchain Ethereum, seperti contohnya Ethereum Virtual Machine, di mana di dalamnya fasilitasnya udah banyak banget, teman-teman. Bisa kompatibel dengan banyak di apps yang bergerak di blockchain Ethereum seperti contohnya MetaMask atau wallet-wallet yang lain, teman-teman. Jadi ekosistem yang dibangun GLMR ini bisa dibilang sangat-sangat bagus. Ya itu sih, kalau kita main langsung ke websitenya kita bisa menemukan the future is multi-chain. Di sini adalah expand new chain, teman-teman. Jadi ekspansi ya yang mereka lakukan atau pengembangan yang mereka lakukan antara blockchain Ethereum serta Polkadot. Jadi tentu saja dengan joinnya kedua platform ini bisa jadi meningkatkan ekosistem yang lebih besar lagi, terutama untuk blockchain dari Polkadot, teman-teman. Jadi so far itu. Kemudian kalau kita lihat dari berita-berita terbarunya, mereka juga masih tetap aktif ngelanjutin project-project mereka ya. Ini ada hacktown yang mereka lakukan, semacam apa ya, latihan, bukan kompetisi soal ya komputarisasi ataupun coding-coding gitu ya, teman-teman. Hacktown mereka lakukan bersama dengan beberapa platform lain seperti Stella, Chainlink, kemudian Baeconomy dan juga Subcury. Ini ada hadiahnya juga. Terus mereka baru aja bikin voting untuk delegation survey plus submit your feedback for a chance win 100 USDC. Ini 13 jam yang lalu, teman-teman. Jadi kalau mau ikut voting bisa langsung cek di website resminya. Itu bisa klik di form yang ini, teman-teman. Teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk voting mungkin apa yang bakalan mereka lanjutkan untuk projectnya. Perihal project kedepannya ya. Yang lain mereka baru aja mengumumkan bahwa mereka dapat pendanaan dari Venture Flow. Sekarang mensupport Moonbeam untuk investasi cutting edge tech but still using spreadsheet. Ini sepertinya berhubungan sama data efisiensi daripada platform yang dimiliki oleh Moonbeam. Jadi mereka dapat investor baru, teman-teman. Jadi proyeknya masih tetap jalan sih kalau menurut saya ya. Masih sangat-sangat bagus untuk proyek dari Moonbeam ini. Cuman mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, kok bisa ya Moonbeam yang proyeknya katanya bagus, yang saya bilang bagus itu kenapa bisa kok harganya nyungsep gitu. Nah, jadi ini salah satu gambarannya, teman-teman. Jadi Polkadot itu punya beberapa layanan seperti Moonbeam, kemudian juga ada Acala, kemudian juga ada Interlay, kemudian Astar dan lain sebagainya. Nah, masing-masing project ini itu punya fungsi yang masing-masing berbeda. Kalau Moonbeam dia lebih fokus untuk masuk ke jaringan dari Ethereum. Kalau yang lain mungkin dia fokusnya sama jaringan-jaringan blockchain lain, teman-teman. Jadi itu sebagai pengenalan aja. Kalau kita lihat dari transaksi yang dilakukan dari bulan ini bisa dibilang masih naik turun sih untuk Moonbeam sendiri. Untuk token distribusinya itu bervariasi, teman-teman. Pertama ada di calculating. Ini yang tersebar di market paling banyak ya, 60%. Untuk fitur staking itu ada di kisaran hampir 30%. Kemudian yang other ini mungkin sebagai apa? Sebagai reward, mungkin sebagai apa? Jadi alokasinya cukup kecil, sekitar 10%. Ini yang tadi, oke, itu beberapa yang kita bisa explain. Lalu kok, nah ini masih menyisakan pertanyaan. Kenapa bisa Moonbeam harganya turun padahal proyeknya katanya bagus?
Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah supply. Supply Moonbeam itu unlimited, teman-teman. Ini kelihatan ya 00. Supply-nya unlimited, tidak terbatas. Artinya apa? Artinya Moonbeam bisa di-create sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Ini mirip seperti Ethereum. Cuman Ethereum kan kemarin udah upgrade tuh, teman-teman. Jadi sekarang supply-nya untuk reward staking itu jelas dibatasi dengan sangat-sangat drastis. Sehingga diharapkan ke depannya harga Ethereum bisa cenderung lebih stabil, lebih apa ya, lebih sulit buat didapetin, teman-teman. Nah, Moonbeam sendiri itu belum sampai sana. Moonbeam masih unlimited. So, kalau kita lihat dari supply totalnya, sekarang ada di kisaran 1 miliar. Sementara yang beredar itu sekitar 642 juta. Which is artinya ada sekitaran 360 juta yang sepertinya dalam posisi tidak banyak pergerakan. Ya, mungkin itu dalam bentuk staking atau apa. Ya, untuk blockchain ataupun bukan blockchain, tapi exchange yang bisa memperdagangkan Moonbeam itu cukup banyak. Ada di Binance, KuCoin, Kraken, OKX, Huobi Global, Get.io, dan kawan-kawan yang lain, teman-teman. Nah, masalah supply tadi kita akan coba untuk ulas lebih detail lagi. Nah, kalau kita perhatikan dari moonbeam.subscan.io, ini kita bisa menemukan ya informasi-informasi yang mungkin cukup penting. Moonbeam sendiri salah satunya adalah proyek yang cukup aktif dalam hal transaksi karena mereka kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Jadi banyak orang yang menggunakan layanan ini untuk melakukan transaksi. Nah, kalau kita lihat dari analisa di sini, kita bisa masuk ke menu account. Ya, di sini kita bisa menemukan Moonbeam punya 1,1 juta holder. Ini terjadi peningkatan dalam 24 jam terakhir sebanyak 936 holder. Which is terjadi ya terjadi akumulasi lah bisa dibilang. Kemudian aktif account-nya semakin turun sekitar minus 4%, teman-teman, dalam 24 jam terakhir. Artinya adalah makin banyak yang tidak aktif. Ini mungkin bisa termasuk para holder yang memang hold aja, nggak banyak transaksi, ataupun orang-orang yang juga meninggalkan layanan ini. Nah, ini ada pembagiannya nih. Whales itu punya sekitar 122 jumlah account. Jadi dia di dalam wallet itu pun ada sekitar 122 whales yang cukup aktif di jaringan dari Moonbeam ini. Kemudian Dolphin ini di bawahnya whales ya, sekitar 393. Kemudian ada Fish account, ini yang ikan-ikan kecil, spekulan-spekulan itu sekitar 75,278, jadi 75 ribuan ya. Kemudian ini shrimp, ini udang-udang gitu ya, teman-teman. Jadi udang-udang ini, teri-teri ini bisa dibilang paling paling banyak nih, sekitaran 1 juta sekian account. Kalau kita lihat di menu di bawahnya, ini ada beberapa whales yang mungkin terpampang jelas dengan kepemilikan sekitar 86 juta. 86 juta token GLMR. Ini yang nomor satu. Kita nggak tahu ini siapa yang punya walletnya, cuman dia terdata di sini, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia menyimpan sekitar 88% itu dalam bentuk transferable. Artinya dia cuma ditaruh aja di walletnya, kemudian ada sekitar 11,5% dalam bentuk staking. Jadi mereka ada lakukan staking juga ya. Untuk aktivitas walletnya itu terakhir kali terlihat di kisaran 30 hari lalu, teman-teman. Jadi tidak terlalu aktif ya whales-nya untuk melakukan perdagangan. Kemudian kalau kita lihat dari whales yang nomor 2, di sini dia punya kepemilikan berapa nih? Ya, ini kita lihat dia 100% itu dalam posisi wallet yang siap dilakukan transaksi. Cuman whales ini aktif terakhir kali 1 tahun lalu. Lebih dari setahun lalu dia aktif. Dan sekarang kebanyakan nggak melakukan aktivitas apapun. Kemudian kalau whales yang nomor 3 juga kurang lebih sama. Dia punya kepemilikan sekitar mayoritas ya, itu berada dalam posisi transferable. Transferable. Dengan peningkatan jumlah holding. Jadi dia ada akumulasi nih. Kelihatan di sini dari chartnya terus mengalami kenaikan sejak awal tahun ini sampai sekarang, terus melakukan akumulasi.
Oke, kita akan masuk langsung ke pembahasan chartnya teman-teman. Chart dari Moonbeam ya seperti ini ya apa adanya ya teman-teman. Dari 2022 awal dia listing di Januari 2022 harganya ada di kisaran 34 dolar. Sekarang udah drop. Kalau kita perhatikan di time frame daily ini kenapa harganya drop? Kalau menurut saya sih karena tadi unlimited supply yang dia punya. Mungkin teman-teman ada yang staking Moonbeam, tolong dong kasih info ke saya, returnnya berapa, APY-nya berapa, apakah besar, apakah kecil. Kalau besar itu bisa menjadi sesuatu hal negatif kalau menurut saya. Kenapa? Karena supply yang tidak terkendali yang mereka bagikan kepada market dengan bentuk APY, hasil staking, liquidity pool atau apapun istilahnya, semakin banyak, semakin menyebabkan harga koin itu drop, teman-teman, karena pengaruh inflasi ya. Jadi itu benar-benar nyata banget pengaruhnya. Padahal sebagus apapun sebuah project kalau koinnya banjir di market, tentu para whales sendiri pun juga akan kesulitan buat naikin harganya. GLMR kelihatan em, ya menyesuaikan atau sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan tadi soal supply. Nah, sekarang pergerakan dari GLMR kita perhatikan masih dalam posisi downtrend. Memang mungkin di tahun 2022 itu adalah bear market ya, buat market Bitcoin dan kawan-kawan. Coba kita compare dia sama Bitcoin. Ini kita akan coba untuk compare. Nah, nggak bisa ya. Coba aku hapus dulu ini. Kita akan coba buat compare dia sama pergerakan Bitcoin di chart di bawahnya. Nah, ini pergerakan dari chart Bitcoin, teman-teman. Ini kita hapus dulu untuk smart money-nya karena biar nggak rame. Sorry ada motor datang. Nah, kalau kita perhatikan memang di tahun 2022 itu bear market ya teman-teman, tapi Bitcoin masih cenderung struggling buat naik. Tapi GLMR dari awal perilisan di Binance itu langsung ngepump, tapi nggak berlangsung lama, harganya justru drop, makin lama makin drop. Bahkan ketika Bitcoin sekarang udah mulai sedikit mengalami recover di awal tahun 2023 ini, harga Moonbeam menurut saya sih masih cukup mendapatkan tekanan jual yang tinggi. Artinya seller masih cukup mendominasi untuk sekarang ini. Jadi kurang lebih itu. Kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin, ternyata GLMR masih cukup kalah. Kita akan aktifkan kembali indikator Loken. Ini adalah indikator smart money, di mana biasanya saya sangat senang pakai indikator ini karena kita bisa tahu nih di mana pergerakan dari whales. Kalau kita perhatikan whales terakhir kali aktif itu di Januari 2019. Waktu itu sempat ngepam pergerakan harga dari GLMR naik sampai sekitaran 75%, tapi nggak berlangsung lama. Sekarang GLMR berada dalam all time low. Dia baru aja breakdown dari level strong support di kisaran harga 0,3 dolar. Dan sekarang posisinya mencari level support baru. Jadi kalau saya komentari untuk koin ini ya, projectnya bagus, secara fundamental bagus. Jadi Bang Davi nggak perlu khawatir soal fundamental. Cuman supply itu menjadi note yang cukup penting. Supply dari GLMR terlalu banyak di market. Menyebabkan ya itu tadi dia banjir di market, sehingga kalau udah banjir di market terjadi inflasi ya. Inflasi terhadap koinnya, sehingga kalau kita lihat dari harga sekarang itu terus mengalami penurunan teman-teman, karena semakin banyak dicetak semakin koin itu tidak berharga. Ya mirip lah seperti uang kertas atau uang fiat ya, dimana makin banyak dicetak ya makin inflasi lah sebuah negara tersebut teman-teman. Jadi mirip seperti koin ini. Sekarang sih ini peluangnya sepertinya dia membentuk inverse cup and handle. Ini kalau kita ibaratkan sebagai satu cup, ini handle-nya dia udah breakdown teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, inverse cup and handle ini adalah pola reversal sebenarnya ya, pola pembalikan arah teman-teman. Kalau dia breakdown dari neckline-nya itu udah menandakan konfirmasi penurunan yang lebih dalam. Kalau kita lihat sih di sini sudah breakdown. Biasanya untuk target penurunan kita bisa tarik dari sini ke neckline, kemudian ini kita bisa pindahkan ke neckline juga. Maka kita akan menemukan target berikutnya yaitu di kisaran 0,089. Wow, serem ya kalau lihat GLMR turun posisinya sampai ke area tersebut.
Tapi menurut saya cukup possible melihat posisi yang sekarang, di mana memang inflasi ini cukup berdampak sama pergerakan dari harga koinnya. Jadi itu, lebih berhati-hati aja buat teman-teman yang mau invest ataupun yang udah terlanjur invest. Kalau yang udah terlanjur invest, teman-teman bisa staking. Mungkin harganya turun, tapi kalau jumlah staking kalian makin banyak, ya itu bisa mengurangi kerugian kalian. Sambil menunggu next bull run. Siapa tahu momentumnya memang benar-benar ada. Karena sejauh ini sih kita melihat belum ada terjadi tanda-tanda pembalikan arah terhadap koin GLMR. Tapi masih cukup possible next bull run mungkin ya 2024 ya, semoga aja kita doakan sama-sama bear market yang terjadi pada GLMR cepat berakhir dan ada fase-fase reversal. Mungkin di sana teman-teman baru bisa dapat cuan, terutama buat teman-teman yang udah staking dan dapat reward lebih banyak. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.